Bukan hanya dalam keadaan senang kita ada di Gorontalo, dalam keadaan sulit pun yang dihadapi rakyat, kita harus ada dan kita harus muncul. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Selasa 12 Oktober 2021. Bang Jago menghadiri kegiatan wakil pimpinan DPR RI Kakak Ahmad Gobel di Grenki ya. Ini kegiatan Partai Nasdem. Iya, terhormat Ketua Koordinator Pembinaan Pemilu Wilayah Sulawesi, Sebelum beliau Kakak Dr. Haji Ahmad Gobel. Iya, terhormat Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Partai Nasdem. Iya, terhormat Ketua DPP Partai Nasdem Provinsi Gorontalo, Pak Haji Habib Pengurus KPH beserta seluruh pengurus. Ya, kami hormati ketua-ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Gorontalo. Ya, kami hormati anggota DPD Fraksi Nasdem Provinsi Gorontalo. Cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah alasan masa depan gemilang Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Koordinator Pemenangan Bapilu Wilayah Sulawesi yang juga adalah Wakil Ketua DPR RI yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Baidowi, Ketua DPP Bidang KPP, yang terhormat Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo Kakak Habib Paul, yang terhormat tim ABN Akademi Bela Negara, yang terhormat staf ahli, staf khusus Wakil Ketua DPR RI yang sempat hadir bersama-sama kita sekalian, para undangan yang mendampingi Kakak Ahmad Gobel, teman-teman kakak-kakak peserta training of trainers pedoman dasar Partai Nasdem dan traveling Partai Nasdem yang sama-sama kita cintai. Izinkanlah kami ingin melaporkan tentang pelaksanaan TOT, Pedoman Dasar Ideologi dan Platform Profiling Struktur Partai Nasdem Provinsi Gorontalo. Dasar, anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Nasdem. Yang kedua adalah program kerja Partai Nasdem, hasil Rakornas di Jakarta, kemudian hasil Rakorsus tingkat nasional di Padang, dan yang terakhir hasil Rakornas OKK di Jakarta. Yang kedua, maksud dan tujuan pelaksanaan daripada TOT ini adalah dalam rangka mencetak kader tingkat paripurna yang berkualitas. Jadi Partai Nasdem tidak hanya sekedar mengejar jumlah besar, akan tetapi akan menghasilkan para kader yang berkualitas. Bukan hanya dalam keadaan senang kita ada di Gorontalo, dalam keadaan sulit pun yang dihadapi rakyat, kita harus ada dan kita harus muncul. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan cuma hanya duduk-duduk, hura-hura, bukan. Itu Ahmad Gobel. Makanya kenapa saya berpartai itu bukan sekedar hanya untuk bisa berpolitik, hanya untuk ngomong, asal ngomong. Kan katanya orang DPR itu yang penting mesti banyak ngomong. Bukan, kebetulan saya tipenya tipe pendiam, bukan tipe tukang ngomong. Kecuali tempat ini saya harus ngomong, apa boleh buat. Tapi kalau bisa saya diam juga. Gitu Kakak Baidowi. Kita tidak mau ke sana. Dan kenapa Kakak Baidowi tadi ceritakan, setelah apa yang saya lihat, setelah kita dibentuk, pengurusan dibentuk semua ini, kita perlu semua pengurus dan nanti semua kader
memahami apa yang menjadi visi dan misi daripada Partai Nasdem itu secara utuh. Karena Kakak Baidui banyak sekali berdialog dengan Kak Surya Paloh tentang nilai-nilai, tentang pemahaman tentang restorasi itu sendiri. Kita semua belum tahu, saya pun juga belum begitu paham tentang restorasi. Kalau bicara restorasi Meiji, kurang lebih saya paham. Ya, ada tapi kesamaannya Pak Dok. Betul ya Kakak ya? Perjuangan restorasi Jepang ketika masa untuk bangkit menjadi negara maju, ada restorasi politik pada waktu itu. Inilah kakak-kakak kenapa saya minta kepada Kakak Baidui ketika beliau menceritakan dan ketika saya memahami partai ini setelah terbentuk, apa yang dibutuhkan oleh para kader-kader kita, kader-kader Partai Nasdem Gorontalo khususnya, saya minta beliau ada punya program, punya pemikiran, rencana, saya bilang jadikanlah dari Gorontalo dulu. Saya ingin Gorontalo juga memahami, karena ini kita ini termasuk partai baru di Gorontalo. Itulah kenapa Kakak Baidui, kalau perlu seperti yang saya katakan pada waktu, berapa tahun lalu kita? Yang pertama kali, 2 tahun lalu ya. Kalau perlu Kakak Baidui setiap tahun datang ke sini. Saya minta beliau memberikan terus, supaya nggak hilang. Jadi kita paham. Dan pemahaman tentang restorasi itu betul-betul bisa mendarah daging di kita. Bisa memahami, kita paham betul isi daripada restorasi itu sendiri. Supaya jangan jadi cerita-cerita koprol nanti. Iya kan, atau cerita dari sana diramu, cerita dari sini diramu. Kayak begini restorasi, enggak. Kita minta beliau menjabarkan nilai apa itu restorasi. Supaya kita dalam bergerak melangkah, kita dalam langkah yang sama, berbaris dengan disiplin, dan itulah masyarakat tahu. Dan kita Partai Nasdem ini, karena kita ingin memperjuangkan rakyat, membangun rakyat, dan tentunya apabila kita bisa memahami apa yang disampaikan nanti, rakyat bisa kita jelaskan, rakyat bisa menjadi bagian dalam perjuangan kita bagaimana membangun Gorontalo ini sendiri. Bukan rakyat cuma dikasih sembako suruh diem, dikasih perut makan selesai dengan sembako atau bantuan sosial, tetapi rakyat harus kita ajak menjadi bagian dalam perjuangan melakukan restorasi ini. Makanya kita tidak ada tuh istilah politik sembako. Kita tidak ada bansos di kita. Ada program pemerintah, tapi kita tidak mau main di situ. Kita harus bangun kemandirian. Kita harus karena apa? Kita punya lahan yang luas, sumber daya manusia yang baik. Walaupun kita punya penduduk cuma 1,3 juta. Tapi di situ banyak bibit-bibit unggul yang kita miliki. Para petani yang punya kemauan bekerja. Walaupun hasilnya medium Pak, berasnya medium. Tapi mereka mau bertani. Ini yang harus kita bangun. Jadi rakyat kita ajak menjadi bagian di dalam berjuang. Membangun Gorontalo ini sendiri. Bukan, saya perlu menjelaskan soal sembako maupun soal bansos itu sendiri. Kita sebagai umat beragama diajarkan untuk selalu membimbing. Tangan kita di atas, bukan tangan kita di bawah. Itu saya katakan perjuangan kita ini bagian daripada ibadah. Bukan cuma sekedar berjuang, teriak Nasdem ini bersatu berjuang menang, bukan. Tapi bagaimana kita bisa ikut berjuang dan bisa mengajak masyarakat menjadi perjuangan. Bukan hanya sekedar simpatisan atau kader, tapi bagian dalam perjuangan kita membangun Gorontalo. Jadi harus dipahami nih kakak-kakak semuanya. Ya, dan apa yang kita lakukan, kita sudah mulai pembentukan koperasi, walaupun koperasi masih harus saya banyak evaluasi, tapi tidak apa-apa karena kita baru start, baru memulai. Tapi insya Allah ini akan berhasil. Dan kenapa akhirnya saya mendapatkan satu yang saya coba terjemahkan dalam visi 2051, membangun Gorontalo. Bagaimana Gorontalo di tahun 2051? Pada waktu itu kita udah pada kakek-kakek semuanya, udah punya cicit, mungkin bukan cucu lagi. Pada waktu itu kita bangga dengan keturunan kita ke depan.
30 tahun pembangunan. Membangun Gorontalo, visi 2051 saya. Dan Nasdem, kalau itu berhasil, pondasi Nasdem di Gorontalo akan semakin kuat dan semakin kuat. Ini yang harus kita bangun. Jadi kakak-kakak, pendidikan ini tadi saya bisik sama kakak Hamim dan kakak Baidowi, boleh nggak selain Gorontalo nanti, di tetangga kita ada Boltim, ada Kota Mobagu, yang juga Nasdemnya di situ, bupatinya Nasdem, dan mungkin Bolsel akan ikut menjadi bagian daripada pendidikan ini. Bisa pahamin? Mungkin dalam 1-2 hari ini mereka akan datang untuk ikut melihat dulu. Ya, supaya apa? Membangunkan semangat mereka, supaya mereka menjadi Nasdem itu bukan cuma sekedar baju kita biru Nasdem, bukan, tapi apa yang ingin kita bangun bersama-sama untuk ke depan. Kakak-kakak, berbicara visi 2051 nanti di lain waktu, di waktu yang akan datang saya akan jelaskan kepada semuanya. Saya akan coba gambarkan dengan yang ringkas supaya bisa tahu. Tapi kalau ini kita jalan luar biasa, kita kuat ke depan. Artinya kita berhasil bisa menjabarkan restorasi itu sendiri. Ya, Gorontalo pun akan berubah besar. Akan berubah besar. Dan sangat itu yang menjadi mimpi saya kalau saya berpartai, kemana saya bisa membawa Gorontalo ini sendiri. Itulah saya perlukan kakak-kakak. Harus dari nawa itu, dari hati sendiri dan komitmen kita sendiri untuk membangun ini. Bukan sekedar hanya duduk pakai baju biru, ada lambang Nasdem, tapi kita hanya cuma sekedar begitu aja. Enggak. Kalau kita bicara kebahagiaan, apa sih kebahagiaan? Kalau kita lihat dengan pandemi COVID sekarang ini, apa arti kebahagiaan? Apa arti kekayaan? Udah nggak ada apa-apanya. Saya merasakan sendiri. Jujur saja saya merasakan sendiri. Apa artinya itu semua? Yang ada tinggal kita harus mengabdi aja. Tiba-tiba kita kena terus tahu besok lusa mati, kita nggak tahu lagi. Itu COVID. Kita udah nggak tahu. Nggak ada gunanya kita. Semakin cepat kita banyak beramal dari sekarang, ini akan lebih baik buat kita. Itulah yang saya maksud. Kita tidak hanya sekedar berpartai, kita sebetulnya sedang membangun diri kita untuk menjadi umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakannya. Ini yang sedang kita bangun juga. Itu bagian daripada perjuangan kita. Jadi saya berterima kasih kepada semuanya. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Nanti di penutup saya akan ada beberapa yang akan saya sampaikan tentang rencana-rencana tahun depan yang akan kita kerjakan bersama-sama setelah semua DPD terbentuk, dan tentu DPC dan juga sampai pada tingkat DPRD. Kita harus percepat pembentukan daripada struktur organisasi sampai di DPRD itu sendiri. Pedoman dasar kader dan platform profiling struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Gorontalo resmi dibuka. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.